Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada maghrib yang penuh berkah ini, alhamdulillah, dengan semangat iman dan nikmat sehat kita semua bisa hadir, duduk di sebuah majelis, duduk di sebuah taman surga. Kata Rasulullah SAW, kalau mau ingin tahu taman surga di dunia itu adalah majelis ilmu yang memiliki fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah dan keutamaan itu di maghrib ini. Mudah-mudahan dengan beradanya kita di majelis ilmu, kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, karena itu adalah janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ikhwati fillah, kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta itu tidak boleh hanya sekedar lipstik, sekedar hiasan bibir, sekedar ucapan lidah, tapi cinta yang harus datang dari hati yang dalam, dan harus kita buktikan cinta kita itu, karena beliau telah membuktikan cintanya kepada kita bersama. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada maghrib ini kita kembali bisa untuk melanjutkan kajian fikih kontemporer setelah beberapa lama Allah tidak mengizinkan, dan alhamdulillah maghrib ini kita kembali diizinkan oleh Allah. Yakinlah bahwa tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita kecuali hanya karena izin dari Allah. Jangan pernah kita mengandalkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki dalam hidup ini, karena kemampuan kita sangatlah terbatas. Apapun yang bisa kita lakukan itu hanyalah karena Allah yang mengizinkan. Termasuk kajian kita pada maghrib ini. Kajian kita seperti biasa adalah fikih kontemporer. Kita akan melanjutkan apa yang dulu sudah kita bahas. Yang terakhir dulu yang kita bahas masih berkaitan dengan bentuk-bentuk nawazil. Kita katakan bahwa nawazil itu punya bahagian-bahagian yang banyak dilihat dari berbagai sisi. Kalau dilihat dari bentuk-bentuk perbuatannya itu, ada yang nawazil bagian dari ibadah, ada yang nawazil dalam muamalah, ada nawazil dalam ahkamil usra, dan ada nawazil dalam jinayah, siyasah.
Ada nawazil dalam politik. Kenapa ada? Karena politik itu adalah af'alul mukallaf. Hukum fikih itu kan tata'allaq bi af'alil mukallafin. Berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Kita ini mukallaf. Jadi semua af'al, semua perbuatan mukallaf pasti akan ada hukum. Dan di antara bentuk perbuatan itu ada pada politik. Karena politik itu perbuatan, berarti ada hukum. Kalau ada hukum, berarti ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, kita bisa lihat yang terjadi sekarang ini, manakah yang lebih banyak, yang dibolehkan kah atau justru yang dilarang. Nah, itu masing-masing kita akan bisa melihatnya. Tapi yang jelas, di antara bentuk nawazil itu adalah nawazil jinayah siyasah. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem perpolitikan dalam Islam itu ada. Jangan dikira Islam tidak bicara politik. Jadi salah besar kalau seandainya dilarang bicara politik dalam masjid. Salah besar. Kenapa? Karena politik bagian dari kajian fikih. Masa dilarang bicara dalam masjid? Nah, harus dibicarakan justru. Dan harus didudukkan bagaimana Islam memandang persoalan politik. Ada nawazilnya. Kita kalau baca sejarah dari dulu, mulai dari Rasul sendiri, bagaimana dia menerapkan sistem politik untuk menarik sesuatu yang di situ ada kemaslahatan. Di situ nampak oleh kita kecerdasan orang-orang dahulu. Yang paling cerdas itu adalah Rasul. Itu ketika Abu Sufyan itu kan lambat masuk Islamnya itu. Abu Sufyan itu masuk Islam di malam Fathu Makkah. Besok penaklukan kota Makkah, malam ini dia baru masuk Islam. Rasul itu sangat mengerti bahwa Abu Sufyan itu adalah orang yang suka dipuji-puji. Jadi kalau disanjung-sanjung dia, itu dia akan merasa terhormat. Dan Rasul sangat paham. Apa kata Rasul? Barang siapa, ini sebelum Ka'bah itu ditaklukkan, Nabi bilang begini, barang siapa yang berada di dalam rumahnya, dia aman. Barang siapa yang ada di dalam Masjidil Haram, dia aman. Yang ketiga apa kata Nabi? Barang siapa yang ada di rumah Abu Sufyan, dia aman. Merasa tersanjunglah Abu Sufyan. Disamakan kedudukannya dengan Ka'bah dan Masjidil Haram coba. Itu satu bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi. Nah, itu ada makna politiknya. Karena Abu Sufyan sebagai pemimpin orang-orang jahiliyah yang baru saja masuk Islam, Nabi ingin mengambil hatinya. Nabi ingin memberikan satu bentuk sanjungan, barang siapa yang berada dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Nah, oleh karena itu jangan dikira bahwa Islam itu tidak bicara politik. Ada sistem pemerintahan yang diatur oleh agama, ada bagaimana cara penetapan hukum dan keputusan kebijakan itu diatur. Di mana dalam Islam ujungnya harus mengacu kepada satu hal. Apa itu? Maslahatul ibad. Kemaslahatan hamba. Apapun keputusan itu, maka harus menghasilkan atau harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Kalau seandainya ada keputusan yang tidak mendatangkan kemaslahatan, maka pasti tidak akan dibenarkan oleh agama. Nah, oleh karena itu ini bagian akhir dulu yang sudah tersampaikan, meskipun ada hal-hal yang belum disampaikan, tapi akan kita lewati biar kita masuk lanjut kepada bentuk bahagian yang lain.
Dulu dalam contoh yang hubungannya sama jenayah, yang di situ ada kontemporernya, seperti kalau masih ingat dulu kita bahas, bolehkah golput dalam pemilu? Itu dulu sudah sempat kita sampaikan. Apa hukum wanita masuk parlemen? Jadi apakah hanya untuk laki-laki saja, atau dibolehkan kaum wanita di dalamnya? Itu bentuk-bentuk dari nawazil siasat, nawazil yang hubungannya dengan politik. Baik, sekarang kita akan masuk pada bentuk bagian yang lain. Nawazil itu cuma sayang belum bisa dilihat. Nawazil itu jika dilihat dari sisi mukallafnya, kalau tadi dari sisi af'alnya, kalau sekarang nawazil dilihat dari sisi mukallafnya, orangnya. Dia bisa dibagi kepada 3. Apa itu? Ada nawazil yang khusus hanya untuk perempuan saja. Karena mukallaf itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Di antara permasalahan yang terjadi dalam kehidupan itu ada yang khusus perempuan saja, tidak masuk di dalamnya laki-laki. Apa contohnya? Seperti bolehkah meminum obat penunda haid saat puasa? Ini nggak masuk laki-laki ini. Tapi perlu paham agar bisa disampaikan kepada istrinya. Jadi walaupun masalahnya tidak masuk laki-laki ke dalamnya, tapi bukan berarti laki-laki tidak harus mengerti, tidak harus memahami, harus menguasainya. Sebab dia punya anak perempuan, dia punya istri, dia punya keluarga. Seandainya belum dipahami, maka sang suami berkewajiban untuk memahami agama agar dia sampaikan kepada keluarganya. Ini salah satu masalah. Dan bukan hanya pada puasa saja, juga pada haji. Pas sampai di sana, itu ternyata adalah jadwal haidnya. Bagi kaum wanita yang teratur masa haidnya, dia bisa memperkirakan kapan dia akan datang masa halangan, masa haid. Ternyata menjelang sampai di sana akan tawaf, dia datang halangan. Nah, dicoba untuk disiasati, bolehkah untuk dihindarkan agar tidak datang haid itu? Bagaimana caranya? Ada obatnya, obat penunda. Ini dibicarakan oleh para ulama. Dan memang dari segi hukum nampaknya dibedakan antara puasa dengan haji. Kalau puasa mungkin tidak pentinglah untuk menunda-nunda, karena ada akibat yang mungkin saja terjadi bagi yang menunda, membuat nanti siklus kedatangan haidnya menjadi tidak teratur, atau bisa mendatangkan penyakit bagi seorang wanita ketika ditunda-tunda kedatangan masa halangan itu. Halangan itu kan mengeluarkan darah kotor. Masa kita halang-halangi darah kotor mau keluar dari tubuh kita? Tidak mustahil. Itu nanti akan bisa menyebabkan penyakit yang ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh penundaan tadi. Maka intinya para ulama sebenarnya cenderung mengatakan tidak, jangan lakukan itu, karena melihat efek samping negatif yang akan dirasakan pada kaum wanita. Apalagi untuk masalah puasa. Masalah puasa kan tidak ada persoalan sebenarnya, karena kalau seandainya kita tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, kita akan bisa menggantinya 11 bulan berikutnya. Sayang Allah itu sama perempuan, ada hutang 5 hari atau 7 hari atau paling banyak 15 hari, diberi waktu 11 bulan untuk mengganti, mulai dari Syawal sampai nanti Sya'ban. Kan sayang namanya Allah itu. Itu pun banyak yang sulit untuk mengganti. Saya sudah berapa kali mendapatkan pertanyaan itu, Pak Ustadz, seandainya hutang puasa tahun kemarin belum terlunasi, berarti dia belum bayar kan? Apakah di tahun berikutnya bayarnya double? Ini yang saya sudah sering kali dapat pertanyaan itu.
Jadi 11 bulan itu tidak selesai juga rupanya menggantinya. Padahal cuma 5 hari, 7 hari. Nah, sampai muncul pertanyaan, apakah harus didouble nanti hutangnya itu? Jawabannya tidak, karena Allah tidak suka riba. Jadi hutang tetap satu. Cuma ada sebuah fatwa dari Syekh Ibn Baz, seandainya dia menebus kelalaiannya dengan memberi makan fakir miskin, itu bagus. Kan namanya lalai itu kan. Ada kelalaian dia di situ. 11 bulan tak bisa mengganti 5 hari, ada kelalaian. Sekarang seandainya dia tebus kelalaiannya itu dan memberi makan fakir miskin, itu adalah sesuatu yang baik, tapi jumlah hutang puasanya tidak bertambah. 5 hari tetap akan menjadi 5 hari. Nah, oleh karena itu tidak perlu ditunda-tunda. Pakai pakai obat penunda haid agar Ramadannya full. Cuma agak berbeda sedikit dengan persoalan haji. Haji itu kan tak sama dengan Ramadan. Kalau kita bisa haji hari ini, tahun ini, nggak tahu kapan lagi kita akan punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, ada kecenderungan sebahagian para ulama untuk membolehkan kalau seandainya memang dia ingin melaksanakan hajinya secara sempurna. Tapi jika dia tidak melakukan, akan ada solusi sebenarnya. Muncul lagi pertanyaan atau permasalahan, tidak bisa juga. Karena udah lama tidak datang sini, jadi loh. Jadi ada sebenarnya solusinya. Karena muncul lagi satu persoalan baru dalam masalah kontemporer tentang hukum tawaf bagi wanita haid. Di sini tertulis hamil, tapi haid maksudnya. Apakah dibolehkan atau tidak? Ini jawabannya bisa kita lihat apa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in tentang persoalan tawafnya wanita yang haid. Hukum asalnya nggak boleh, karena Rasul mengatakan seperti itu. Tidak boleh tawaf bagi wanita yang haid. Dulu Aisyah Ummul Mukminin ketika akan sampai di Mekah, orang kan umroh itu. Bagi yang haji tamattu dia umroh dulu. Aisyah Ummul Mukminin tiba-tiba datang halangannya. Datang haidnya. Maka apa kata Rasul? Isna'i kullama yasna'ul hajj illa tawaf. Wahai Aisyah, kamu lakukan, kerjakan semua amaliyah haji itu illa tawaf, kecuali tawaf. Berarti sa'i boleh, wukuf di Arafah boleh, lontar jumrah boleh, yang tidak boleh hanya satu, tawaf. Maka hukum asalnya tidak boleh wanita haid melaksanakan tawaf berdasarkan kepada hadis, karena dia tidak suci. Kenapa sa'i dibolehkan? Karena sa'i di luar masjid. Tawaf tidak boleh karena di dalam masjid. Ini adalah salah satu dari alasan juga bahwa perempuan yang dalam keadaan halangan tidak boleh berada di dalam masjid. Jadi dalam I'lamul Muwaqqi'in itu dijelaskan, diberikan beberapa kemungkinan oleh Ibnul Qayyim. Mengingat perkembangan zaman, apalagi kan zaman tidak lagi seperti dulu. Yang datang untuk tawaf itu bukan hanya orang-orang Mekah yang bisa bolak-balik kembali untuk tawaf. Diberikan beberapa kemungkinan oleh Ibnul Qayyim bagi yang haid. Yang pertama adalah mereka pulang dulu ke rumahnya, lalu nanti datang untuk tawaf. Ini tidak mungkin dikerjakan kecuali oleh mereka-mereka yang ahlu Makkah atau mereka-mereka yang tinggal tak jauh dari Masjidil Haram. Pulang dulu, lalu kemudian balik. Kalau dari Indonesia balik hanya untuk tawaf, mustahil. Hanya datang ke sana untuk tawaf saja. Atau kata beliau, tunggu dulu sampai suci. Tunggu dia sampai suci. Nanti setelah itu baru dia melaksanakan tawaf. Ini ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak. Bagi mereka yang tinggal
di Makkah dalam waktu yang lama, sehingga dia jadwal kepulangannya memang setelah dia suci itu tidak ada persoalan. Yang jadi masalah adalah ketika jadwal kepulangannya sudah datang sementara haidnya belum berhenti. Jadi ada beberapa kemungkinan disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang terakhir sekali kata beliau, seandainya semua pilihan tadi tidak bisa lagi dilaksanakan, maka silahkan wanita haid itu tetap melaksanakan ibadah tawaf, tetapi dengan menjaga kesucian, menjaga kebersihan agar tidak menodai masjid dengan darah yang ada pada diri dia. Oleh karena itu tidak mesti juga lah minum obat tadi diambil sebagai solusi, dikarenakan oleh ada fatwa-fatwa yang datang dari para ulama. Ketika beberapa usulan tidak mungkin untuk dilaksanakan, maka yang terakhir sekali sebagai dalam keadaan yang memang tidak ada lagi cara selain itu, maka dibolehkan baginya untuk tawaf meskipun dalam keadaan tidak suci. Itu tidaklah langsung dianggap melanggar ketentuan umum tadi, itu sebagai hukum pengecualian. Karena dalam Islam ini kalau kita bawa pada kajian maqasidus syariah, itu banyak kali hal-hal yang di luar ketentuan umum sebagai pengecualian, karena di situ kemaslahatan. Tidak boleh kita memandang aurat perempuan, haram hukumnya. Tapi dokter, ketika ada seorang wanita yang ingin melahirkan, dokternya laki-laki, atau ada tim dokter mungkin 5 orang, 2 laki 3 perempuan, tetap aja ada lakinya, dia akan memandang bukan lagi sekedar memandang, tapi mungkin menyentuh aurat. Itu sebagai pengecualian. Itu tidaklah dianggap menyalahi ketentuan umum tadi, karena itu pengecualian hukum yang memang di situ ada kemaslahatan. Dalam kajian maqasidus syariah kita akan menemukan banyak hal dalam masalah ini. Kita dilarang untuk ghibah. Tidak boleh kita menceritakan keburukan orang lain, tetapi untuk memberikan penjelasan keburukan orang yang akan dinikahi itu boleh. Jadi kan Nabi menyuruh untuk mengenali dulu perempuan yang akan dinikahi. Tengok dulu dia, kenali dia dulu. Lalu bertanya dia kepada orang lain tentang si fulan, ternyata yang mau dinikahi itu akhlaknya tidak baik. Boleh tidak dia menceritakan keburukannya agar tak terlanjur menikahinya? Jawabannya boleh. Itu tidak ghibah namanya. Tapi betul-betul sekedar hanya untuk memberikan penjelasan, tidak dengan menambah-nambah. Apa yang ada aja. Apalagi kalau dia nanya kepada adiknya, umpamanya yang akan dinikahinya itu adalah teman akrab adiknya, ditanyanya adiknya itu, menurut kamu perempuan itu baik tidak? Adiknya tahu kalau perempuan itu tidak. Boleh tidak dia menceritakan keburukannya untuk tujuan tadi? Jawabannya boleh. Ghibah, tapi pada saat itu dibolehkan. Nah, maka kebolehan yang tawaf dalam keadaan haid tadi itu adalah dikarenakan pengecualian, karena di situ ada kemaslahatan. Fadhal. Ini enggak ya? Perlu perkenalan lagi dia sama laptopnya. Nah, jadi itu yang pertama, nawazil yang khusus hanya untuk perempuan. Akan ada beberapa contoh, tapi kita cukupkan contoh yang kita sampaikan tadi. Ada lagi yang kedua, nawazil yang khusus hanya untuk laki-laki saja. Berarti tidak masuk di situ perempuan. Apa contohnya? Seperti, bolehkah meninggalkan Jumat dikarenakan oleh ketakutan kita kepada virus corona? Ini yang kita hadapi udah berapa lama ini? Udah berapa bulan kita? Hampir 1 tahun. Kenapa dikatakan ini adalah untuk laki-laki? Karena kewajiban Jumat tidak ada pada perempuan. Perempuan tidak pun ada corona, dia tidak Jumat, tidak ada masalah. Iya kan? Karena tidak ada kewajiban. Gugur Jumat bagi beberapa golongan,
di antaranya perempuan, hamba sahaya dan juga yang musafir. Itu boleh tidak Jumat. Tapi seandainya perempuan ikut Jumat, bolehkah? Boleh. Kalau dia ikut Jumat, maka gugur baginya zuhur. Dia tidak perlu lagi untuk mengerjakan zuhur, karena kewajiban di hari Jumat di waktu siang adalah sholat Jumat. Kalau dia sudah kerjakan, maka berarti dia tidak perlu lagi untuk mengerjakan sholat zuhurnya. Nah sekarang bagi laki-laki yang memang hukumnya bagi dia adalah wajib untuk mengerjakan Jumat, tapi dikarenakan oleh ada virus, ketakutan kita kepada corona membuat kita harus dipaksa berada di rumah saja, sehingga kehadiran di masjid itu membuat kita menjadi khawatir akan tertular virus corona. Ini bagian dari nawazil. Ini masalah kontemporer, masalah yang memang kita hadapi, bahkan saatnya sekarang kita menghadapi hal-hal seperti itu. Yang ternyata kalau seandainya kita kita lihat catatan sejarahnya, riwayat-riwayat yang ada itu dari dulu ternyata juga sudah ada, cuma namanya tidak corona. Ada macam-macam dulu yang penyakit beredar, yang penyakit menular, wabah yang terjadi pada masa dahulu, di mana mereka memang meninggalkan apa yang biasa dia kerjakan seperti sholat berjamaah, termasuk diantaranya sholat Jumat, untuk tujuan menghindarkan diri dari virus yang ditakuti tadi. Berarti kita punya landasan sebenarnya, legal formalnya dapat oleh kita, karena bisa dirujuk kepada catatan sejarah. Bahkan ada wabah yang terjadi dulu pada masa dahulu yang mematikan ribuan, ratusan ribu, yang mematikan umat ketika itu, dan itu sangat ditakuti sekali. Nah, oleh karena itu, jika memang para ahli mengatakan itu adalah salah satu cara untuk menghindar, maka nampaknya Islam juga harus bisa memberikan sikap apakah itu dibolehkan atau tidak. Tapi jangan sampai hanya dugaan-dugaan yang tidak beralasan. Artinya ketakutan itu bukan pada dugaan-dugaan yang tidak beralasan. Maka kalau tidak beralasan, kalau tidak ungkapan ahli yang mengatakan seperti itu, mungkin kita tidak akan tidak akan bisa langsung mengikuti. Tapi ketika ada ahli yang memang bisa dipercaya dan ilmunya ada di situ, maka itu bisa menjadi pegangan dalam mengambil sebuah sikap syar'i. Termasuklah diantaranya ketika berkeinginan untuk meninggalkan sholat Jumat. Bahkan safar saja boleh untuk tidak Jumat, tapi jangan tinggalkan zuhur. Kalau tinggalkan zuhur juga, itu bukan lari dari Jumat namanya itu tidak mau mengerjakan perintah Allah. Orang yang musafir itu meskipun dia tidak Jumat, tapi dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur. Nah, ini satu contoh yang hubungannya dengan nawazil yang khusus untuk laki-laki. Yang ketiga, nawazil yang mencakup untuk keduanya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kebanyakan nawazil yang terjadi yang kita ceritakan dari awal dulu itu masuk pada kelompok yang ketiga ini, mencakup pada laki-laki dan juga pada perempuan. Seperti nawazil dalam persoalan jual beli, transaksi, keuangan dan lain sebagainya. Sekarang yang bertransaksi bukan lagi hanya laki-laki, bahkan tak mustahil perempuan lebih banyak bertransaksi daripada laki-laki. Bukan lagi yang bertransaksi itu suami, tapi istri juga banyak yang ikut serta dalam proses transaksi. Maka kebanyakan nawazil itu ada pada kelompok yang ketiga ini. Sini tidak ada kayaknya, satu aja deh. Ada deh. Kena sini. Udah mau habis kajian.
Ya, jadi itu 3. Maka untuk pembagian saya kira kita cukupkan. Maka nawazil itu bisa dilihat dari sisi perbuatannya apa saja dan bisa dilihat dari sisi orangnya. Kalau perbuatan tadi itu ibadah, muamalah, hukum keluarga, jinayah, siasa, politik yang tadi kita katakan. Sedangkan kalau dipandang dari sisi mukallafnya bisa laki-laki khusus, perempuan khusus dan mencakup untuk keduanya. Nah, sekarang kita akan coba lihat kontemporer, masalah kontemporer dalam catatan sejarah. Walaupun bahasanya kontemporer, kan kontemporer itu dalam asumsi kita apa? Kekinian. Berarti masalah baru yang kita hadapi kekinian yang sekarang. Namun dulu di awal-awal dulu, di mukaddimah dulu sudah pernah kita katakan bahwa setiap zaman itu ada kontemporernya. Setiap masa itu ada masalah barunya. Mungkin saja bagi orang dulu baru, tapi bagi kita hari ini tidak lagi masalah baru. Yang baru bagi kita hari ini, pada masa kita hidup sekarang, mungkin tidak lagi akan menjadi masalah baru bagi orang yang hidup nanti pada sekian tahun lagi. Nah, oleh karena itu, dalam catatan sejarah fikih kontemporer itu, masalah kontemporer itu sebenarnya sudah dimulai dari awal Islam itu muncul. Maka mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka ketika itu kontemporer. Bagi kita hari ini tidak lagi kontemporer. Bahkan hal-hal yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kita hari ini adalah sebagai sumber, sebagai dasar dalam penetapan hukum-hukum yang jangan-jangan sama dengan yang terjadi pada masa dahulu. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin melihat dari segi catatan sejarahnya masalah kontemporer, kita akan baca mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan temukan banyak sekali contoh baru. Cuma mereka enak zaman dahulu, ketika ada nabi, mereka punya sumber satu-satunya yang akan bisa langsung menyelesaikan apapun yang terjadi. Mereka akan tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul memberikan jawaban sebelum mereka tanya. Kita ambil beberapa contoh. Dalam satu masa, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang-orang yang dari pedalaman Arab, karena di sana ada masa paceklik, mereka masuk ke kota Madinah. Jadi berbondong-bondong mereka untuk pindah ke kota Madinah. Tinggallah mereka di kota Madinah, mengungsi ke kota Madinah, yang tentu saja akan berpengaruh pada perekonomian kota Madinah sendiri. Mereka datang tanpa membawa apa-apa. Mereka datang tidak punya bahan makanan, bahkan tidak punya apa yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Madinah. Kebetulan di waktu itu datanglah masa Idul Adha, hari raya kurban. Ketika hari raya kurban, tentu banyak kurban yang disembelih. Ada satu kebijakan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi persoalan mereka. Apa diantaranya adalah, kata Rasul, jangan sampai daging kurban kalian itu berada di rumah lebih dari 3 hari. Nah, jadi Nabi bilang, kalau ada yang berkorban, jangan sampai daging korbannya itu masih tersisa di atas 3 hari. Berarti harus habis dalam waktu 3 hari. Kalau kita hari ini, pertanyaannya adalah, masih berlakukah hukum itu bagi kita hari ini? Jawabannya tidak. Jadi jangan dianggap, kita harus habiskan daging kurbannya 3 hari. Kenapa? Ada hadisnya. Ada memang hadisnya, dan sahih hadisnya. Yang perlu dilihat adalah kenapa Nabi mengatakan seperti itu.
Ternyata alasannya adalah agar mereka-mereka orang pedalaman yang masuk ke kota Madinah tadi semuanya mendapatkan jatah dari orang-orang yang berkorban. Begitulah cara Nabi mengatasi persoalan perekonomian. Bagaimana Nabi menghadapi orang-orang miskin yang tak punya apa-apa dan pas kebetulan di hari raya haji. Agar daging itu dibagi-bagi, Nabi tidak membolehkan lebih dari 3 hari. Tapi ketahuilah bahwa hukum itu tidak berlaku bagi kita hari ini. Karena ada sebahagian yang ketika dia tidak baca alasannya, dia menganggap hukum itu masih berlaku hari ini. Sehingga daging kurban harus habis 3 hari. Bagi kita tidak. Itu hanya dulu. Bahkan pada masa Nabi sendiri tidak pula berlaku selama masa Nabi itu, hanya berlaku di tahun itu. Maka Nabi sendiri yang mengatakan, innama huwa min ajlid dafah. Dulu itu kata Rasul diterapkan hukum seperti itu karena sebagai solusi bagi para tetamu yang datang masuk ke kota Madinah. Ini salah satu dari contoh masalah kontemporer yang terjadi pada masa Rasulullah yang menjadi sumber bagi kita hari ini. Ada contoh lain. Dalam peperangan Zatus Salasil dipimpin oleh Amr ibn al-As. Salah seorang sahabat Rasul namanya Amr ibn al-As. Dialah yang memimpin perang Zatus Salasil. Dan itu perang terjadi di musim dingin. Musim dingin ya tidak sama dengan dingin kita kan, dingin Arab ya memang dingin. Dan dalam perjalanan pasukan yang dipimpin oleh Amr ibn al-As berhenti untuk istirahat karena belum sampai ke wilayah yang mereka tuju. Di malam itu Amr ibn al-As sebagai amir, dia pemimpin perang, dia amirus safar. Dia bermimpi, dia mimpi basah. Mimpi basah berarti dia harus mandi janabah, harus mandi junub. Dan itu terjadi di musim dingin. Apa yang dilakukan oleh Amr ibn al-As? Di waktu subuh dia tidak mandi, dia hanya mencukupkan diri dengan bertayamum. Nabi tidak ikut dalam peperangan ini. Karena tidak semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Ghazawat, ada namanya Saraya. Al-Ghazawat itu langsung Nabi ikut. Kalau nggak salah kira-kira 17 atau berapa kali. Yang tidak diikuti Nabi namanya Saraya. Jadi dia bertayamum. Ada sahabat yang protes. Apa kata sahabat? Asallaita bin nasi wa anta ala junub. Apakah kamu jadi dia imam pula karena dia amirus safar, dia pemimpin perang, dia amirus safar, dia yang mengimami. Sahabat lain protes, asallaita bin nasi wa anta ala junub, kamu sholat mengimami sementara kamu junub. Apa kata Amr ibn al-As? Dingin. Saya tidak bisa mandi, takut saya mandi, dingin. Sampai di Madinah dilaporkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak ikut. Ini berarti kontemporer bagi mereka. Masalah yang muncul tiba-tiba dan mereka harus memutuskan hukumnya. Amr ibn al-As dia memutuskan untuk dirinya sendiri dengan bertayamum. Dipanggil oleh Rasul. Mana Amr? Suruh sini kata Rasul. Datanglah Amr. Ya Amr, benar yang diucapkan kawan-kawan ini? Kata Amr, benar ya Rasulullah. Saya sholat, saya hanya bertayamum. Kenapa kamu lakukan itu? Karena musim dingin ya Rasulullah. Saya takut kalau saya mandi, saya mati. Dan saya ingat firman Allah. Ini dalil Amr ibn al-As. Saya ingat firman Allah, la taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Kalau saya mandi ya Rasulullah, saya takut melanggar ayat ini. Hebat ndak Amr nih? Karena dia membawa ayat Rasul. Dengan tersenyum Rasul tanpa komentar. Senyum di situ dimaknai oleh ulama, oleh para ulama hadis, pensarah hadis, itu pertanda setujunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuklah dalam kategori takrir.
masuk dalam kategori sunnah takririyah. Karena sunnah kan ada 3. Ada sunnah qauliyah dalam bentuk perkataan, ada sunnah fi'liyah dalam bentuk perbuatan, ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu sunnah ketika Nabi mendiamkan, dan diam di situ bisa murni diam atau diam ada indikasi setuju. Senyum itu indikasi setuju atau tidak setuju? Biasanya senyum adalah indikasi setuju. Nanti ketika kita bicara sumber hukum kontemporer, nanti akan kita masuki itu. Karena ada sumber hukum, nanti ada sunnah, ada Quran, ada sunnah, ada saatnya nanti. Jadi ketika Amr menjawab, Nabi hanya tersenyum saja tanpa memberikan komentar apa-apa. Dan itu membuat para ulama menyimpulkan satu bentuk hukum, boleh bertayamum kalau merasa dingin. Kan tayamum kan biasanya apa? Tidak ada air, atau sakit takut kena air, kata dokter kamu jangan kena air. Nah ternyata dingin berarti bisa dianalogikan kepada yang tadi. Dalilnya yang tadi. Nah cuma dingin itu memang seperti yang kita ketahui benar-benar dingin yang membuat dia tidak sanggup untuk menyentuh air. Nah itu bentuk dari nawazil yang ada pada masa Rasulullah. Nanti akan ada banyak sekali. Kita ambil satu contoh lagi, contoh yang sangat masyhur saya kira ini, hadis Bani Quraidah. Dulu ada, setelah terjadi perang Ahzab, itu Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersegera pergi ke satu wilayah yang di situ ada Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah suku Yahudi yang tidak mencintai dakwah Nabi, bahkan menghalang-halangi dan harus diperangi. Kata Rasul, kalian sekarang juga berangkat ke Bani Quraidah. Lalu ada pesan Nabi. Apa pesan Nabi ketika itu? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, bersegeralah mereka untuk berangkat menuju Bani Quraidah, tetapi hal yang tak diduga terjadi dalam perjalanan. Apa yang tidak diduga itu? Yang tidak diduga itu adalah karena Nabi tadi berpesan, jangan kerjakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Masuk waktu asar baru setengah perjalanan. Bahkan sudah hampir habis waktu asar, mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Mulai mereka berpikir, ini gimana ini? Kita belum asar, waktu asar sudah hampir habis. Kata sebahagian, ingat pesan Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kata sebagian yang lain apa? Enggak, kita harus sholat di sini. Nabi tadi itu ngomong seperti itu agar kita tidak bermain-main dan tidak melalaikan waktu dalam perjalanan, sehingga fokus hanya untuk Bani Quraidah. Muncul persoalan. Berarti ini bagian dari bentuk masalah baru yang muncul di tengah-tengah mereka. Dan Nabi ketika itu tidak ada. Akhirnya yang terjadi apa? Sebahagian mengerjakan asar karena melihat bahwa perintah Nabi itu bukan tekstualnya, tapi ada sebahagian yang mengerjakan asar memang ketika sampai di Bani Quraidah, karena yang dipandangnya adalah teks apa yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah, lagi-lagi dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikanlah kami tadi begini. Sebahagian kami sholat, sebagian lagi tidak. Ini lagi-lagi Nabi tidak memberikan komentar dalam bentuk menyalahkan kedua golongan tadi, baik yang mengerjakan ataupun yang tidak. Itu juga sama dengan tadi, itu Nabi menyetujui keduanya apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat mereka. Dan riwayat ini adalah sering dibahas atau dijadikan pembahasan utama ketika bicara fikih ikhtilaf, fikih perbedaan.
pada saat terjadi perbedaan hukum yang mana masing-masing mereka memiliki dalil, ternyata saatnya untuk saling menghargai. Tapi ketika perbedaan itu tanpa didasari oleh dalil, di situ memang kita harus mundur. Yang tidak punya dalil, yang tidak punya alasan, maka harus siap untuk merubah apa yang menjadi keyakinan sebelumnya ketika dihadapkan dengan hal-hal yang ada landasan yang sangat jelas. Tapi ketika dua-duanya punya, berarti tidak bisa saling menyalahkan. Tidak boleh klaim kebenaran. Yang benar adalah dia, yang lain tidak, untuk hal-hal yang memang masing-masing memiliki landasan. Yang dijadikan dalil untuk sikap itu adalah hadis Bani Quraidah tadi. Sebahagian sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah ikut perintah Rasulullah SAW. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memahami fikih ikhtilaf agar hal-hal yang tak semestinya membuat kita bertengkar dijadikan penyebab terjadinya pertengkaran di tengah-tengah masyarakat. Ikhwati fillah, waktu kita sudah habis, tapi kita baru memasuki masa Rasulullah SAW, karena pada masa sahabat itu juga tak kalah banyaknya masalah kontemporer yang terjadi. Harapan kita tentu saja mudah-mudahan kita senantiasa diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan kajian ini, karena ada hal-hal yang tidak diduga, kadang saya sakit dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ada solusi insyaallah. Apa yang saya jelaskan dari awal dulu yang ada dalam slide ini, bahkan sampai slide yang sesudahnya, itu sudah saya tulis dalam bentuk buku dan sudah dicetak. Alhamdulillah. Judulnya Fikih Nawazil, Epistemologi Fikih Nawazil. Jadi kalau seandainya nanti sakit atau apa, baca aja buku itu. Itu sudah cukup insyaallah. Ada 2 buku yang terbit dalam waktu yang bersamaan. Yang satu lagi Fikih Muwazanah. Fikih Muwazanah itu aplikasi dari fikih kontemporer. Jadi ada beberapa contoh yang dimuat dalam buku Fikih Muwazanah itu, seperti bank ASI, apa hukum bank ASI, operasi kelamin dan lain sebagainya. Itu ada ditulis dan dibahas. Kalau seandainya ada yang ingin, bisa hubungi saudara Cip Bayali. Saya nggak tahu berapa harganya, karena itu urusan dia. Dan seandainya ada keuntungan-keuntungan, itu semua adalah untuk Radio Rabbani, karena kita mengelola sebuah radio yang dakwah, yang menyebarkan Islam, insya Allah. Kalau ada yang berminat mungkin bisa untuk ditanya-tanya. Tapi intinya apa yang saya sampaikan itu termuat memang dalam buku itu. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kajian kita maghrib ini. Boleh nanya? Silakan. Seperti itu, nggak terlalu membahayakan gitu. Nah, yang kedua lagi, dinginnya di Arab itu mungkin sama dengan dinginnya di kita. Kalau dingin di Arab itu memang bisa mungkin membahayakan kesehatan. Tapi kalau dinginnya di kita itu nggak terlalu seperti itu. Apakah boleh kita boleh tayamum? Iya. Dinginnya juga sama, yang melatar belakangi kondisi juga sama. Tapi kalau boleh seperti apa tayamumnya? Iya. Situasi dan kondisi itu bisa berpengaruh pada penetapan hukum, itu betul. Bahkan bukan hanya 2 saja, itu ada 5. Dan ada kaidahnya. Kaidah yang terkait dengan taghayyurul ahkam, perubahan hukum, atau taghayyurul fatwa, perubahan fatwa, karena ada 2 lafaz, itu oleh 5 hal. Al-azmina, wal-amkina, wal-ashkhas, wal-niyat, wal-awaid. Bisa dipengaruhi oleh keadaan tempat, oleh keadaan masa, waktu. Waktu bisa merubah. Ada juga
keadaan perbedaan pribadi masing-masing. Ada juga al-awaid, perbedaan tradisi, dan ada niat. Ini 5 hal yang berpengaruh pada penetapan hukum dan fatwa. Tapi kita harus berhati-hati dalam bicara soal ini. Harus kita punya landasan yang kuat dalam memberikan penjelasan. Kalau enggak nanti seolah-olah agama ini dirubah-rubah. Bisa aja dirubah-rubah. Dan itu berbahaya. Jangan sampai seperti itu. Karena ada dhawabit, ada kaidah-kaidah yang harus kita taati. Dan betul bisa merubah keadaan. Keadaan bisa merubah hukum dan fatwa. Oleh karena itu, di sana kan memang sangat dingin. Di sini apakah dinginnya sudah seperti sana sehingga boleh atau tidak? Ada dalam dalam persoalan qiyas, analogi, itu ada namanya tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu adalah memastikan adanya ilat yang membolehkan tadi. Khamar ini memabukkan, haram hukumnya. Ada minuman lain ndak khamar namanya, tapi memabukkan juga, sama ndak hukumnya? Sama. Karena nama merubah nama tidak merubah hukum. Nah, cuma yang harus dilakukan adalah tahqiqul mana, itu adalah memastikan keberadaan ini yang juga memabukkan dan ini juga memabukkan. Itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita menganggap ternyata dia tidak sama. Kita menghukumkan sama tapi ternyata tidak sama. Nah, maka tidak mesti kita sedikit-sedikit pas terasa dingin tiba-tiba tayamum. Subuh besok, udahlah saya tayamum aja lah. Kenapa? Dingin. Padahal dinginnya tidaklah bagian dari yang bisa menyebabkan kita untuk bertayamum. Kenapa dia dulu bertayamum? Alasannya takut mati. Berarti dingin yang sangat dingin, yang dikhawatirkannya akan takut mati. Sekarang dingin kita seperti apa kira-kira? Apakah akan menyebabkan kematian? Atau hanya sekedar rasa-rasa dingin yang bisa diatasi oleh diamkan aja sebentar, mungkin dia sudah berubah kan? Nah, maka perlu ada tahqiqul manat, upaya untuk memastikan keberadaan ilat yang sama, benar sama atau tidak. Ini transaksi ini haram karena riba. Ini sepertinya haram juga karena ada riba. Pastikan, iya enggak di sini ada riba. Memastikan itu namanya tahqiqul manat. Dalam persoalan qiyas nanti ada salah satu dari dalil hukum itu adalah qiyas. Ada istilahnya tahqiqul manat, ada tanqihul manat. Ada tiga hal yang harus dikuasai. Nah, oleh karena itu betul pertanyaan tadi itu bagus, itu pertanyaannya. Tidak mesti ketika kita mendapatkan satu bentuk pengetahuan lalu kita anggap sama dengan apa yang ada pada kita. Diperlukan untuk melihat kesesuaiannya benar atau tidak keadaan yang kita anggap sama tadi. Kalau tidak, maka tidak boleh disamakan hukumnya. Dulu Rasul pernah menjamak karena hujan. Rasul menjamak sholat karena hujan. Jadi waktu maghrib gelap itu, Rasul khawatir kalau nanti mereka habis maghrib pulang, sahabat tidak akan datang lagi untuk isya. Mungkin melewati perbukitan dan lain sebagainya. Diambil satu kebijakan, Nabi menjamak maghrib dan isya. Pertanyaannya sekarang, boleh tidak kita jamak karena hujan? Perlu ada tahqiq. Ini zaman kita sekarang, ini masjid, ini rumahnya. Tidak ada kesulitannya. Orang ke masjid juga pakai mobil. Kalaupun dekat rumah bisa pakai payung. Jadi tidak mesti langsung kesamaan hukum itu langsung hukum itu langsung kita samakan karena ada satu keadaan yang kita anggap sama. Maka diperlukan ada tahqiq. Itu yang harus ada dalam ijtihad. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala alam. Baik ikhwati fillah, sekira kita cukupkan karena sudah hampir masuk waktu iqamah.
Semoga majelis kita insya Allah bermanfaat bagi kita dan bernilai ibadah, dan kita mendapatkan pahala dari majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.